Kiranya Tuhan dan sempurnakan kesehatannya seperti sedia kala, hingga bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan kita juga mendoakan untuk negara kita tercinta Indonesia, agar supaya wabah COVID-19 ini cepat berlalu dari negeri kita tercinta, dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Kami juga tak lupa mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung. Kiranya program ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun rundown acara ini adalah pembuka acara oleh pembawa acara, dengan salam pembuka oleh host, pengenalan diri oleh narasumber, yaitu yang saat ini adalah Dr. Michael Lekso Dimulyo, dan dilanjutkan presentasi oleh Dr. Michael selama 15-20 menit, dan sesi tanya jawab selama 40 menit. Adapun mekanisme tanya jawab dengan mengangkat tangan dan menanyakan langsung kepada narasumbernya. Pertama-tama kami dari SOS Global Ministry mengucapkan selamat sore dan berterima kasih kepada yang terkasih Dr. Michael Lekso Dimulyo yang merupakan dokter konsultan telemedicine nasional. Saat ini beliau menangani kurang lebih 2.000 pasien di seluruh Indonesia. Dan kami mengucap syukur biarpun Dr. Michael saat ini ada di NTT, Dr. Michael masih mau meluangkan waktu untuk kita semua untuk sharing informasi tentang bagaimana penyembuhan COVID-19 melalui isolasi mandiri di rumah. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat sore dan salam kasih kepada partisipan yang telah berpartisipasi dalam acara Sahabat Dokter di sore hari ini melalui Zoom, FB Live maupun seluruh pendengar setia Sahabat Dokter di seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat sore kepada Ibu Ika dan tim Radio Foster yang selalu mensupport Sahabat Dokter selama ini yang kurang lebih hampir 1 tahun ya. Selamat sore kepada Bapak Yasin, Ibu Yaya, dan tim IT yang telah membantu untuk kelancaran acara Sahabat Dokter di sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Yanti Medeten yang akan membantu menjadi host di sore hari ini juga. Nah, sekarang kita sudah sampai di acara yang kita tunggu-tunggu. Maka tanpa menunggu waktu lama lagi, kita mempersilakan yang terhormat Dr. Michael untuk memberikan presentasi atau sharing informasinya kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Dr. Michael. Apakah bisa diputarkan untuk profilnya? Oh ya, minta tolong Ibu WI untuk profilnya untuk Dr. Michael. Kemudian setelah itu ada presentasinya. Ya, sebentar ya Pak. Baik, terima kasih kepada semua yang bisa hadir saat ini, yang sudah tepat waktu tadi, Sri Yanti, Bu Lili, dan Pak Effendi, Pak Yasin, nah, Pak Itelo sudah muncul bersama-sama kami, dan Bu Leni, Bu Iri, Pak Meta, Pak Alwina, Pastor Johan Salpo bisa bersama-sama juga, dan adik saya yang ada di Surabaya, Ibu Lucy, Biasari, Subagio, mertua saya juga ada ikut, Ibu Fabiola, dan istri saya, Ibu Herlina Susilowati. Selamat sore. Apakah sudah bisa disetelkan? Sebentar ya. Ibu Wiing minta tolong sebentar ya Pak. Sebentar dokter. Langsung share screen nih Bu Wing. Ibu, share screen ya sekarang ya. Oke. Ya, ini sudah share screen untuk beberapa
begitu banyak penghargaan yang Dr. Michael peroleh, yaitu tahun 2010 penghargaan Sang Teladan dari SCTV, 2011 RCTI Award kategori pejuang kaum miskin, 2012 penghargaan tertinggi Dinas Kesehatan RI Ksatria Bakti Husada, 2013 Dokter Teladan Provinsi Jatim, 2016 penghargaan dunia Doctor of the World dari AAAH WHO PBN, 2018 Kick Andy Heroes Award, 2019 penghargaan tinggi negara Satya Lencana, 2020 penghargaan Icon Prestasi Pancasila. Luar biasa. Kiranya apa yang diperoleh ini merupakan suatu prestis yang luar biasa yang Tuhan berikan pada Dr. Michael. Terima kasih Dr. Michael, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, baik. Shalom semua. Untuk acara yang luar biasa ini, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk undangan dari SOS Ministry yang selalu hadir tengah-tengah kita dengan informasi kesehatan yang aktual, yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Terima kasih Bu Ika dari Foster FM Family yang sudah sama-sama kita untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk isolasi mandiri. Bahkan saya belum ngomong, tadi sudah ada satu pertanyaan dari Pak Joko. Dok, saya sudah keluar nih, sudah lulus dari COVID. Lalu apa yang harus saya lakukan? Wow, Pak Joko udah nggak sabar. Pembicaranya belum ngomong, dia udah tanya. Luar biasa. Tapi tidak apa. Ini adalah kita akan sharing bersama. Bagaimana bila kita mendapatkan diri kita kalau kita terdeteksi sebagai seorang yang positif COVID, baik melalui swab antigen ataupun swab PCR. Yang perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali adalah tatkala kita mendapatkan bahwa kita terdiagnosa positif COVID, itu pertama kali itu jangan panik, itu penting. Karena kalau kita panik, maka semua imun tubuh kita akan menurun. Kalau imun tubuh kita menurun, maka COVID ini yang namanya virus, virusnya cantik loh. Jadi namanya Tante Corona nih. Virusnya ini akan senang sekali. Virus ini juga senang kalau orang itu sakit diabetes. Jadi dia suka yang manis-manis gitu. Ya, jadi sekali lagi virus ini harus kita hadapi dan tidak perlu panik karena semua penata laksanaan udah lengkap semua, baik dari dinas kesehatan, baik dari Kemenkes dan lain sebagainya, semuanya sudah disiapkan lengkap. Bahkan yang luar biasa lagi, pemerintah menyediakan semua fasilitas terbuka dan dibiayai oleh pemerintah. Itu yang luar biasa. Jadi sekali lagi sebelum saya masuk ke isolasi mandiri, perkenankan saya bercerita karena saya ini termasuk penyintas dari COVID. Jadi saya sendiri pada bulan Juni ya, bulan Juni, Mei, Juni itu Juni awal, itu saya terdeteksi. Mengapa? Karena mulai dari bulan Maret 2020 saya berjuang untuk bisa melayani pasien COVID. Saat itu banyak sekali dokter-dokter yang tutup karena dia ketakutan. Bagaimana nggak ketakutan? Teman-teman sejawat kita yang paling dekat, sahabat baik, teman pelayanan, dan lain sebagainya, itu semua sudah meninggalkan kita dan bahkan sudah berangkat menuju ke rumah Bapak. Kami kaget sekali waktu itu, karena apa? Barusan kami bicara-bicara, barusan kita mengurus sebuah pelayanan untuk membagi sembako bagi keluarga-keluarga COVID. Taunya dia sendiri kena COVID dan langsung berpulang. Karena bulan Maret, April, Mei tahun yang lalu, itu Indonesia baru mencari formula. Bagaimana formula untuk mengatasi ini? Seperti itu. Jadi yang terjadi adalah kita mempersiapkan dari hari ke hari itu untuk mendapatkan bagaimana terapi yang baik untuk COVID. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Yesus Kristus, saya mengucap syukur karena pada awal bulan Juni,
saya dinyatakan positif COVID. Karena apa? Karena banyaknya pasien-pasien dari Madura waktu itu. Begitu booming setelah Idul Adha selesai, mereka terkena COVID itu sampai sangat banyak sekali. Karena tidak teratasi, maka mereka datang ke Surabaya. Praktek saya itu ada di Surabaya. Dan saya mengatakan ke teman-teman saya yang dekat di sana, cobalah, kita ini sebagai dokter, kita bisa praktek bersama-sama untuk menghadapi banyaknya pasien Madura yang datang ke Surabaya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, pasien Madura ini cukup unik ya. Karena yang sakit itu satu, yang datang, yang ngantarkan itu keluarganya bisa 2 mobil. Itu kalau Madura. Jadi kekompakannya itu begitu tinggi. Nah, kalau hanya kompak saja tidak masalah. Tetapi kalau mereka jarang menggunakan masker, itu yang masalah. Karena apa? Dari satu ke satu, itu bisa bertukar atau memberikan penularan secara langsung. Saya memakai protokol kesehatan yang lengkap. Bahkan saya memakai baju hazmat dan tertutup sesuai dengan petunjuk Dinas Kesehatan. Tetapi ada satu yang pasien yang tidak terdaftar, tetapi dia memohon, suami istri agak sudah tua, dan saat itu saya sudah melepas pakaian hazmat atau pakaian perlindung kami. Nah, di saat itu saya merasa tidak tega dan saya mengatasi pasien ini. Kata-kata tidak tega, kata-kata yang merasa, cuma satu aja pasiennya, dari tadi pasiennya ada 70 orang aja nggak apa-apa kok, aku sehat kok. Nah, itu yang membuat kita jatuh. Seharusnya kalau memang kita mau memeriksa pasien ini, kita harus mulai dari awal. Jadi memakai face shield, pakai sarung tangan, kemudian pakai masker, dan semuanya harus dilakukan. Karena kita udah lepas semua nih. Tetapi pada saat itu saya hanya memakai face shield, masker, dan sarung tangan saja. Dan akhirnya tidak jauh dari hari itu, maka saya merasa aneh terhadap diri saya. Anehnya apa? Saya nggak ada panas. Ini yang paling penting ya. Jadi COVID itu nggak selalu ada panas. Tidak panas, tidak batuk, tidak pilek, dan tidak sesak. Saya malah mengatakan bahwa mungkin orang-orang itu nggak biasa sakit, jadi sakit gini aja agak lebay gitu ya. Itu yang saya pikirkan. Masa sakit COVID yang gitu aja mereka rasanya ketakutan, padahal nggak ada apa-apa. Tetapi pada waktu hari pertama, kedua, ketiga, saya merasakan ada diare saat itu. Tetapi Bapak Ibu, saat saya masuk di hari keempat, itu saya merasakan adanya satu batu yang besar. Pagi hari ini bangun, saya merasakan batu yang besar itu menindih di dada saya. Saya agak merasa tidak enak dan untuk bernapas pun susah. Kemudian saya tidak timbul batuk, tetapi saya merasa bahwa saya napasnya kok nggak enak ya. Karena seperti ini, saya konsultasi ke dokter. Dokter yang saya konsultasikan adalah beberapa sejawat yang direktur rumah sakit. Dan mereka mengatakan, tidak ada satu dari mereka yang mengatakan, oh nanti di rumah aja, soalnya masih bagus kok, kamu bisa ngomong-ngomong. Mereka mengatakan bahwa itu adalah COVID varian Delta. Karena didahului dengan tidak adanya gejala. Kemudian pada hari keempat, itu baru ada gejala yang begitu serius. Nanti kritisnya itu pada waktu 4, 5, 6. Jadi hari 4, 5, 6 itu tambah lebih berat lagi. Nah, saat itu seluruh rumah sakit, UGD dan lain sebagainya itu penuh. Dan bulan Juni itu adalah bulan yang paling mengerikan karena korbannya sangat banyak. Saya sebagai dokter dan konsultan rumah sakit, saya juga sama seperti yang lain-lain. Saya tidak mendapatkan kamar. Jadi pada waktu itu saya hanya dirawat di gudang alat. Jadi gudang alatnya untuk gerobaknya mayat itu. Kalau yang sakit COVID kemudian sudah meninggal itu maka dikasih kerudung itu. Lah saya itu di situ terpaksa. Yang penting saya mendapatkan oksigen saat itu. Dan saya ada tempat tidur ya, ada tempat tidurnya dan saya dikasih oksigen. Saya merasa hari keempat, hari kelima saya nggak dapat kamar juga. Jadi 3 hari saya ada di UGD antri yang namanya
tempat ruangan. Hari yang ketiga, tengah malam jam 22.30 baru ada kabar bahwa ada satu pasien yang meninggal dan saya menggantikan itu di ruangan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, COVID itu gejalanya luar biasa. Dia cepat sekali. Saya merasakan bahwa batuk saya ini bukan batuk yang biasa. Batuk saya itu sangat-sangat kering. Jadi untuk mengeluarkan lendirnya itu nggak ada, kering banget. Dan rasanya itu nggak enak ya, batuknya itu seperti nggak keluar gitu. Nah, pada waktu hari berikutnya, lendir yang ada itu menyumbat di seluruh saluran pernapasan. Sehingga untuk napas pun saya agak kesulitan. Dan pada waktu saya bisa mengeluarkan lendir, saya kaget sekali. Lendir yang keluar itu sama seperti lem kanji. Lem kanji itu mungkin Bu Lili itu paham. Lem kanji itu tepung apa ya? Tepung kayak tepung ubi itu loh Bu, ya kan? Lem kanji yang zaman dulu itu dipakai. Nah, itu seperti itu. Lendirnya itu bisa saya tarik ini dan itu campur dengan darah hitam. Saya merasa bahwa wah ini saya kalau batuk dan pilek aja rasanya buntu semua. Lah kalau yang ini seperti ini lendirnya, bagaimana saya bisa bernapas? Semua saluran napas itu tertutup dengan lendir dan darah hitam ini. Jadi akhirnya yang terjadi, saya sangat-sangat kesulitan bernapas. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu itu sukanya pelihara ikan, apalagi ikan koi, pasti akan mengerti maksud saya ini. Di mana kalau ikan itu mati lampu, akuarium atau kolam itu tidak ada oksigen yang keluar, berkutub-berkutubnya itu mati. Maka yang terjadi ikan-ikan itu timbul di permukaan dan mangap-mangap. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak lebih dari ikan kesayangan saya di rumah. Mangap-mangap. Saya merasa sesak, saya merasa sangat berat sekali. Tarik napas itu rasanya tarik napas itu udah sakit dari saya. Karena apa? Lendirnya itu udah nyumbat semua. Saya ngeri sekali dan saya tidak pernah melihat pasien yang di sebelah saya melebihi 8 jam. Saya baru ngomong, baru kenalan, oh iya saya ini seorang Buddhis dan saya baru ngomong. Tapi kira-kira masuk ke 4 jam berikutnya, 5 jam, maka orang itu sudah sangat sesak sekali dan meninggal dunia. Jadi tidak sampai 6 jam, maka di sebelah saya meninggal dunia. Dan yang paling berat lagi, pemandangan saya ini bukan hiburan. Jadi yang ada itu adalah dicuci jenazahnya, ditutup, masuk peti, baru berangkat, ganti orang lagi. 5 jam kemudian, atau 6 jam, paling lama 8 jam. Pasien yang ada di sebelah saya pun berangkat. Bapak Ibu yang terkasih, itulah pemandangan saya. Saya berpikir bahwa kok cepat ya mereka ini pergi dengan cepatnya. Karena usia mereka itu cukup sudah di atas 60 tahun. Usia-usia seperti Bu Lili ini jangan sampai kena COVID. Karena saya merasakan, Ibu pasti nggak bakal bisa tahan kalau masuk di dalam gejala yang berat. Saya tarik napas itu susah. Dan kalaupun saya bisa napas, dada saya itu seperti sakit sekali. Kemudian leher saya ini seperti dicekik. Dan kemudian seperti ditali, itu bukan tali-tali yang kecil. Talinya itu saya rasa itu seperti talinya kapal itu ya, gede. Itu ditali di leher saya. Itu pun ditarik. Betapa menderitanya saat kita mengalami kritis di rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit saya itu tidak tersedia namanya ventilator. Oleh sebab itu, tips saya yang pertama Bapak Ibu, saya tidak mengharapkan Bapak Ibu dapat COVID, bahkan grafik COVID sekarang ini sudah mulai menurun. Jadi Bapak Ibu banyaklah berdoa, mohon selimut dari Roh Kudus untuk melingkupi Bapak Ibu agar tidak terkena COVID ini. Dan bila ada saudara kita ataupun orang yang terdekat kita menderita COVID, tips saya yang pertama adalah carilah rumah sakit yang mempunyai ventilator. Itu penting.
Karena apa? Karena kalau rumah sakit itu tidak ada ventilator, di saat Bapak Ibu itu ada di perbatasan antara hidup dan mati, maka yang ada jalan pintu yang terbuka itu adalah pintu kematian. Bukan pintu keselamatan atau maksudnya pintu hidup. Maksudnya pintu kematian. Karena ventilator itu adalah pertolongan yang terakhir di medis. Jadi saya melakukan tahapan yang cukup sesuai dengan tahapan Kemenkes. Yang pertama, saya mendapatkan terapi yang namanya terapi plasma. Saya sudah mendapatkan itu. Yang kedua, saya mendapatkan terapi yang namanya Actemra. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk ke Actemra, banyaklah berdoa. Karena apa? Kalau kita sudah masuk di dalam keputusan, masuk ke terapi yang namanya Gamaras, itu adalah terapi yang terakhir. Setelah itu kita akan dipasang ventilator, dan antara dua, apakah kita mendapatkan presentasi yang terbesar ke arah kematian atau hidup. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa dan saya terus bersyukur. Karena apa? Satu hal yang Tuhan ajarkan kepada saya. Bersyukurlah tidak dalam segala hal. Dalam segala hal, Bapak Ibu, artinya pada waktu kita dapat rezeki, kita bersyukur. Tetapi pada waktu kita kesakitan luar biasa seperti itu, bahkan untuk menarik napas saja, saya merasa kesulitan sekali. Disitulah Bapak Ibu diuji. Apakah Bapak Ibu bisa bersyukur kepada Tuhan saat itu? Karena apa? Karena pemandanganmu di sebelah kirimu itu tidak sampai 5 jam dia sudah meninggal. Di sebelah kananmu dia sudah meninggal. Dan tinggal kamu sendirian. Apa yang harus kamu lakukan? Pada saat itu saya berpikir, kalau saya hanya melihat sesama saya yang di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan saya meninggal dunia, mengapa saya jadi orang Kristen? Itu yang jadi pertanyaan saya. Tuhan Yesus aja waktu meninggal, dia masih bawa satu jiwa, yaitu jiwa seorang penjahat yang mengakui bahwa kalau engkau adalah putra Allah, bahwa aku bersama. Saya ingat sekali itu. Dan pada waktu itu saya mendapatkan pertama seorang Konghucu, kemudian yang kedua Buddhis, yang ketiga itu dari seorang yang beragama Muslim. Karena pengalaman-pengalaman yang lain yang sebelumnya sudah meninggal dunia itu, maka saya berpikir, masa saya ini sebagai orang Kristen saya cuma diem aja? Buat apa? Jadi saya harus mengenalkan pada waktu detik-detik terakhir. Saya melihat orang ini sudah kesulitan bernapas sekali, dan dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Maka saya mengatakan, Pak, saya tahu nih, sebentar lagi nih sama seperti yang pasien-pasien yang lain, pasti mau berangkat. Dan pada waktu itu saya bilang, Pak, apakah Bapak bisa kasih handphone Bapak untuk saya panggil Pak Kiainya? Karena apa? Seorang Muslim membutuhkan untuk ketenangan jiwanya, yaitu tokoh agama atau Pak Kiainya itu memberikan sesuatu untuk menenangkan. Dia bilang, saya nggak punya Mas untuk nomornya. Oke, kalau gitu saya kasih aja nomor istrinya aja. Lalu saya dapat nomor istrinya dan kebetulan istrinya bisa saya hubungi. Kemudian saya mengatakan kepada istrinya, Bu, Ibu kuatkan suami Ibu. Dan mungkin suara Ibu adalah suara yang terakhir. Dan ini adalah kata-kata Bapak yang terakhir. Itu yang saya kasih tahu. Dan pada waktu itu, Ibu itu ngomong dan lain sebagainya, mereka berdua ngomong, dan itulah kata-kata yang terakhir. Tetapi di dalam waktu dia tarik nafas, buang itu, saya masih punya kesempatan. Saya tanya apakah Bapak mau telepon ke anak-anak. Dia bilang anak-anak saya masih kecil dan saya mereka nggak mengerti, nanti biar ibunya aja yang menerangkan. Saat itu saya berpikir, bagaimana saya bisa mengenalkan seorang sosok yang bisa membawa dia selamat. Dan saya mengatakan bahwa, Pak,
Apakah Bapak tahu ada nabi yang namanya Nabi Isa? Dia bilang, aku pernah di Alkitab, di Al-Quran juga ada yang namanya Nabi Isa. Pak, di Al-Quran pun ada bahwa pada saat terakhir Nabi Isa inilah yang akan membawa keselamatan. Maka saya mengatakan, apakah Bapak keberatan? Saya berdoa sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Dan apa yang terjadi? Bapak itu bilang, Mas, saya mau. Dan saya mengatakan bahwa Pak, hanya Nabi Isa yang bisa membawa kita ke keselamatan. Dia bilang, baik, Mas, doakanlah saya. Pada waktu itu dia tarik nafas, buang sama itu. Saya sendiri juga doanya juga nggak bisa lancar loh Bapak Ibu. Jadi jangan dipikir kayak saya ngomong gini. Saya ngomong satu kata itu batuknya itu bisa 5-6 kali. Jadi saya mengatakan itu dan saya doa sekuat saya. Walaupun saya batuk-batuk terus saya lakukan itu. Sampai satu saat napasnya itu dihembuskan untuk terakhir. Saya merasa bahwa aku pada waktu itu merasa sakit semua dada saya. Susah saya mau napas itu juga susah. Tetapi pada waktu saya bisa mengantarkan seorang saudara saya ini mengenalkan Nabi Isa pada saat-saat yang terakhir. Dan dia percaya bahwa akan ada keselamatan yang terakhir. Pada saat orang itu mau menuju ke alam maut. Di situ kebahagiaan saya luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat itu saya sudah menjadi seorang dokter telemedicine. Tentunya kalau saya tidak punya kegiatan, maka saya merasakan kesakitan demi kesakitan dan ketakutan, suasana yang kurang menyenangkan karena ganti orang, orangnya meninggal. Ganti orang, orangnya meninggal. Sampai saya ini berpikir, waduh, suatu saat ini pasti urutannya sampai urutan saya loh, gitu. Jadi akhirnya saya nggak benar-benar nggak happy ya, karena saya stres banget gitu. Dan satu kali saya juga melayani telemedicine pada waktu itu dengan menggunakan handphone kan kalau telemedicine. Dan saya melakukan itu untuk mengusir kesakitan saya. Singkat kata 12 hari saya harus melewati masa kritis itu dan saya dinyatakan boleh pulang. Bapak Ibu yang terkasih, apakah boleh pulang itu artinya kita sudah negatif? Belum Bapak Ibu. Perjalanannya masih lama. Saya dinyatakan boleh pulang karena PCR. Jadi swab itu ada dua. Swab antigen dan PCR. Swab antigen itu tidak dilakukan kalau di rumah sakit. Tapi swab PCR itu dilakukan. Dan CT value. CT value itu melihat keganasan dari COVID. Melihat infeksiusnya COVID itu, dan itu kita bisa melihat di CT value. Dari CT value itu saya sudah di atas 30. Oleh sebab itu saya dinyatakan, dokter boleh pulang, karena dokter sudah dinyatakan tidak infeksius. Inilah judul kita mulai pertama. Saya berpikir saya senang sekali saya bisa pulang karena saya betul-betul pernah dalam satu hari saya mau lari dari rumah sakit itu, tapi saya nggak bisa karena saya terikat dengan oksigen. Oksigen kalau saya lepas sedikit itu saya mangap-mangap seperti ikan koi tadi yang saya bilang. Jadi saya terikat dengan oksigen. Satu kali setelah keputusan saya bisa pulang, maka saya senang sekali. Saya berpikir bahwa selesai sudah cobaan saya. Luar biasa. Saya berpikir seperti itu. Sampai di rumah, istri saya yang tercinta menyiapkan saya satu kamar yang saya pakai bersama dia, tetapi dia isolasi sendiri. Anak-anak udah dipindahkan dan saya sendiri di tempat itu dan dilayani oleh istri saya. Jadi kita pisah-pisah tempat. Inilah yang harus dilakukan Bapak Ibu, bagaimana kita menyiapkan isolasi mandiri itu di rumah. Ternyata pada hari pertama, saya gelisah sekali Bapak Ibu. Karena kalau di rumah sakit, saya merasakan ada sesuatu tinggal pencet bel. Suster bilang, ada apa dokter? Saya dilayani suster, enak. Gitu. Oh, saya sesak sekali. Dia oksigennya
naik. Oh, saya merasa batuknya luar biasa, maka dia lapor dan kita diberikan obat batuk yang ada penenangnya. Seperti itu, ya. Dan sekarang saya ada di rumah. Saya bingung. Saya ini dokter. Saya dokter konsultan dan telemedicine. Saya banyak memberikan tips kepada pasien-pasien saya. Tapi baru kali ini saya merasakan dan mengalami sendiri apa yang dilakukan, yang dirasakan pasien saya. Sampai di rumah, saya bingung. Karena saturasi saya itu bisa kurang dari 90. Padahal di rumah sakit itu di atas 95 dan saya nggak ada sesak. Yang ini, saya tahu-tahu loh, kok di bawah 90? Itu kan artinya saya harus kembali ke rumah sakit lagi. Dan pada saat itu saya bilang ke istri saya, tolong saya disediakan tabung oksigen. Jadi tips saya yang kedua, tips saya yang pertama ya, cari rumah sakit yang ada ventilator. Tips yang kedua, setelah pulang, itu dilihat saturasi SpO2-nya. Saturasi SpO2 itu tidak boleh kurang dari 95. Kalau dia kurang dari 95 harus dipertahankan dengan oksigen. Oleh sebab itu kalau saturasi SpO2 itu kurang bahkan 90, itu tabung oksigen harus sedia di kamar kita atau di rumah isolasi. Jadi saya langsung bilang ke istri saya, tolong saya carikan tabung oksigen. Karena apa? Saya ini punya tabung oksigen cukup banyak. Tapi karena saya ini pelayanan kaum miskin, jadi tabung oksigen yang begitu banyak itu sudah saya pinjamkan semua ke pasien-pasien saya COVID yang nggak punya ya. Jadi mereka itu mau ke rumah sakit juga nggak bisa, UGD ditolak, jadi akhirnya mereka dirawat secara telemedicine di rumah. Jadi saya sendiri waktu saya mau pakai itu sudah nggak ada oksigennya. Dan akhirnya ada seorang teman saya meminjamkan oksigen dan saya pakai oksigen. Saya atur oksigennya sehingga akhirnya SpO2 saya menjadi standarnya 90. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengaturan oksigen itu juga ada caranya. Jadi bukan asal kita atur oksigennya, RPM-nya berapa dan lain sebagainya. No, bukan seperti itu, harus tanya. Oleh sebab itu diperlukan dokter telemedicine itu karena apa? Pagi ini kita harus berbuat apa? Siang harus berbuat apa? Malam harus berbuat apa? Itu tanyanya sama dokter telemedicine. Dia yang akan mengarahkan. Jadi yang paling penting adalah yang saya obati adalah kepanikan dari keluarga. Kalau keluarga sudah panik, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena apa yang kita omongkan, dia sudah nggak percaya. Udah ini papa saya udah megap-megap. Kita mau ngomong ada satu terapi yang seperti ini pun dia tidak akan jalan. Jadi tips saya yang kedua adalah sediakan oksigen. Kalau SpO2 atau saturasi itu di bawah 90. Yang ketiga, selama isolasi mandiri, artinya apa? Kita ini masih dianggap menular karena kita ada COVID, bukan? Oleh sebab itu, hal yang paling penting di sini adalah memisahkan segala sesuatu, alat makan, baju, dan lain sebagainya, itu khusus perlakuannya. Oleh sebab itu, yang ada di muka pintu kamar kita, itu adalah 2 ember. Ini ditulis ya, jadi jangan cuma didengarkan, ditulis. Nanti pada waktu nanti terakhir saya tanya nggak ngerti lagi, nanti nggak lulus loh ya. Jadi yang kedua itu disediakan 2 ember. Yang ember pertama dan ember yang kedua itu isinya sabun, Bapak Ibu. Dan di situ sudah tertulis mana itu baju, mana itu tempat makanan dan alat-alat makan. Jadi sediakan satu bangku tempat kita ditambah tempat untuk piring dan lain sebagainya dengan makanan disediakan situ. Begitu selesai, maka piring, sendok dan lain sebagainya itu dimasukkan di ember yang ada tulisan makanan dan ada air sabunnya. Kalau kita ganti baju setiap hari kan kita ganti baju, bajunya pun dimasukkan di ember yang ada tulisan baju dan itu membutuhkan waktu 30 menit.
virus COVID itu akan terurai kapsul-kapsulnya itu dengan sabun. Oleh sebab itu mengapa kita ini disuruh cuci tangan terus. Mau masuk plaza disuruh cuci tangan, mau masuk di supermarket disuruh cuci tangan, ya karena itu. Karena virus COVID itu mati karena sabun. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, ini yang tips yang ketiga tadi ember ya. Tips yang keempat, itu di dalam kamar itu harus tersedia alat-alat pemeriksaan mandiri. Alat-alat pemeriksaan mandiri yang sangat dibutuhkan. Paling penting itu adalah oksimetri. Oksimetri itu harganya antara 70.000 sampai 150.000. Jadi itu harus ada di dalam kamar. Karena kalau enggak, maka Bapak Ibu tidak bisa melakukan pemeriksaan mandiri untuk hal yang vital, yaitu berapa SpO2-nya. Kemudian yang kedua itu adalah temperatur. Ini tadi ada Pak Matius ya mengatakan bahwa suaranya kecil. Apakah suara saya kecil ya, Ibu Indrawati ya? Ibu Indra? Enggak, sudah enggak bagus. Ya? Bagus ya. Baik, Pak Matius, itu berarti Pak Matius volumenya mungkin dibesarin lagi. Ya, saya lanjutkan ya. Alat yang pertama yang harus ada adalah oksimetri. Yang kedua adalah termometer. Termometer kalau ada termogan yang langsung diceklek kemudian langsung kelihatan itu bagus. Tapi kan mahal. Nggak semua orang bisa beli itu. Harganya kurang lebih sekarang udah sekitar 200, yang paling bagus 500 ya. Kalau tahun yang lalu saya beli itu 1.600.000 baru saya dapat termogan itu. Ya, kemudian kalau sekarang udah murah 300.000 sudah ada sampai 500.000. Jangan beli yang lebih murah lagi. Karena kalau lebih murah lagi, kita ini nggak panas, keluarnya panas sekali. Atau kita panas, kita ukur, keluarnya dingin. Loh, dinginnya berapa? 33. Soalnya, waduh, ini harganya sudah diskon, udah murah tambah diskon lagi. Tambah ongkirnya bebas lagi. Waduh, itu acur ini. Ditambah bonus baterai. Waduh, sudah jangan. Wes, jangan beli yang gitu. Itu bahaya. Jadi yang paling penting itu akurat. Oksimetri juga gitu. Oksimetri itu jangan cari yang murah Bapak Ibu, yang 50.000 dua. Itu kalau dikasih pensil, dia bisa ngukur pensil itu berapa suhunya, kan salah. Jadi istilahnya carilah yang benar-benar akurat. Dia itu kurang lebih sekitar 70, 100, bahkan yang bagus itu 150. Nah, itu dua alat itu harus ada di dalam kamar kita. Oksimetri dan temperatur. Itu selalu ditanyakan dokter telemedicine. Berapa SpO2-nya, berapa temperaturnya, itu harus dijawab. Kalau kita ada berkat dari Tuhan dan bisa beli tensi digital, itu bagus. Karena apa? Di tensi digital itu bisa melihat tensi kita, yang kedua itu nadi kita. Dok, di oksimetri itu ada dua loh angkanya, Dok. Yang satu tuh ada tulisan SpO2, yang satu tuh nggak jelas, Dok, tulisannya. Yang nggak jelas itu tuh nadi sebenarnya. Perkiraan nadi. Walaupun kalau kita periksa yang tensi itu digital itu ada nadinya, sama yang oksimetri itu nggak selalu sama angkanya, tapi kurang lebih lah. Jadi kita bisa melihat bahwa orang ini nih harus segera dilarikan di rumah sakit atau enggak, itu bisa dilihat dari satu oksimetri atau SpO2, adanya oksigen yang ada di otak dan pembuluh darah, itu SpO2. Kemudian yang kedua itu suhu. Suhu yang panas itu artinya radang paru-paru kita itu belum teratasi dengan antibiotik yang kita minum. Yang ketiga baru tensi. Kalau tensi kita drop itu artinya segera ke UGD. Ya. Yang keempat itu baru nadi. Nadi itu semakin cepat semakin nggak bagus. Lambat juga nggak bagus. Berapa normalnya? 60 sampai 100 kali per menit. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui. Kemudian apa-apa saja yang perlu disiapkan di tempat isolasi mandiri, yaitu obat-obatan yang cukup. Bila kita tidak mengerti mengenai obat-obatan ini, kita bisa buka Google atau kita bisa konsultasi dengan dokter telemedicine.
Kemenkes sekarang sudah menyediakan namanya call center telemedicine gratis. Kalau memang saya pelayanannya untuk kaum miskin, sehingga orang yang bisa membayar, maka kita akan mensubsidikan untuk kaum miskin yang kena COVID, tidak ada rumah sakit, dan dia tidak punya makan untuk anak dan istri. Sehingga saya harus carikan dengan telemedicine ini untuk membayar 7 hari makanan anak, istri, dan orang yang sakit ini. Jadi banyak sekali nih tukang becak yang nggak bisa dapat penghasilan, dia sudah anak istrinya nggak makan, dia sendiri juga nggak makan. Saya sampai kaget waktu saya konsultasi dulu, Bapak ini dari ojek online, Bapak ini sudah makan belum? Ini loh obatnya, harusnya sudah makan. Makan yang mana, Pak? Sedangkan saya makannya cuma 1 kali aja. Ibunya anak-anak loh kasih saya tuh nasi, garam, sama saya dikasih telur dadar. Hampir nangis saya dengarkan itu. Bagaimana orang ini bisa sembuh dari COVID? Sedangkan COVID itu memerlukan nutrisi yang cukup. Gitu. Jadi saya aja yang hari ini dikasih sop, besoknya dikasih apa, daging dan lain sebagainya sama istri saya. Itu aja nggak sembuh-sembuh. Saya dokter, tapi saya nggak bisa melawan itu. Itu nutrisi. Nah ini gimana nih? Makannya cuma 1 hari, cuma 1 kali. Nasi garam sama telur dadar. Aduh, mulai dari saat itu saya mengatakan bahwa karena saya seorang dokter, maka saya bekerja sebagai seorang telemedicine, dan dananya itu saya support untuk mereka yang tidak bisa beli obat COVID dan makanannya. Makanan itu bisa keluarga dan anak-anak. Itu ya. Saya lanjutkan lagi. Apa saja yang harus disediakan? Adalah peralatan kita sehari-hari. Peralatan kita sehari-hari itu melingkupi sikat gigi, itu harus khusus. Karena begitu sembuh, itu yang pertama kali dibuang. Sikat gigi, anduk itu siapkan 2, karena kita ganti, dan kemungkinan sekitar 5 hari itu sudah ganti anduknya. Dan jangan lupa direndam dulu sebelum dicuci biasa. Ya, kemudian obat-obatan. Bapak Ibu sekalian, obat-obatan ini sangat dibutuhkan kelengkapannya. Kebanyakan pasien-pasien saya telemedicine itu protes. Dok, kayaknya saya nggak usah makan. Minum obatnya COVID itu udah kenyang, dok. Ngelihat ada 7 macam, 8 macam, itu sudah kenyang saya. Nah, saya mengatakan bahwa apakah Bapak sudah tahu bahwa standarnya untuk pengobatan COVID itu ada berapa macam, Pak? Minimal loh ada 6 macam. Belum lagi Bapak sakit diabetes. Itu kan bawaan Bapak, belum sakit jantung, belum darah tinggi, belum kolesterol dan lain sebagainya. Jadi kalau di total Bapak itu mengkonsumsi lebih dari 10 tablet. Apa saja yang dibutuhkan? Bapak Ibu catat ya. Yang paling pertama kali yang sangat dibutuhkan itu adalah vitamin C. Vitamin C itu jangan asal-asal vitamin C, Bapak Ibu. Karena vitamin C pada penyakit COVID itu membutuhkan 1000 mg. Kalau Bapak Ibu itu tidak kuat mahnya, maka bisa terbagi 2. Vitamin C yang 500 gram pagi, siangnya 500 gram. Obat-obatan ini harus diminum sesudah makan. Kalaupun itu tidak bisa ditahan oleh mah kita, stop. Terpaksa stop. Karena apa? Kalau enggak, kita akan kesulitan untuk makan. Makan aja kita nggak mau, bahaya itu. Ya, kemudian yang kedua, vitamin D3, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu jangan asal-asal beli vitamin D3. Oh, yang penting ada vitamin D3, Dok. Saya hanya menanyakan berapa miligram D3-nya. Dok, biasanya cuma 1000 mili saja cukup. Oh, kalau di COVID nggak cukup. 1000 miligram jauh, Bapak Ibu. Yang dibutuhkan itu 10.000 IU. Jadi itu yang dibutuhkan. 5.000 pagi dan 5.000 siang. Itu kebutuhan vitamin D3 pada orang COVID. Nah, setelah itu kita kan akan begitu sembuh dari COVID, kita kan diperiksakan vitamin D. Berapa ya? Karena apa? COVID itu nyedot banget yang namanya vitamin D kita, sehingga badan kita tuh rasanya
Kayak orang flu itu kan selalu apa? Sakit semua badannya, kaku, kalau mau dibuat jalan, gerak sedikit sakit, ya itu. Di samping itu, ada lagi yang namanya kekentalan darah. Bapak Ibu pertama kali yang masuk rumah sakit, itu Bapak Ibu harus tanya ke susternya, suster, berapa dedimer saya? Apa itu dedimer? Anggap aja bahasa awamnya adalah kekentalan. Kekentalan darah ini bisa tercipta karena banyaknya lendir yang masuk di dalam pembuluh darah dan adanya sisa-sisa bangkai dari virus itu bisa memberikan sumbatan. Dan itu membuat darah kita itu tidak lancar. Banyak sekali pasien-pasien yang meninggal dunia itu justru karena dedimer. Oleh sebab itu, normal dari dedimer itu 500. Kalau sampai kita melebihi 500, segera mungkin saat itu juga harus diturunkan. Kalau di rumah sakit, maka kita mendapatkan injeksi di perut. Itu untuk pengenceran darah ini, sehingga dedimer kita menjadi di bawah 500. Tetapi kalau kita di rumah itu ada obat-obatan pengencer darah yang diberikan. Cukup 1 hari 1 dan obatnya 10 mg. Misalnya seperti merek Xarelto dan sebagainya itu bisa. Dan Bapak Ibu sekalian, itulah yang membuat badan kita sakit semua, kita suka pusing, kita rasanya mau gerak dikit sakit, dan seperti itu. Jadi obat-obatan ini penting disiapkan. 2 vitamin itu harus ada, yaitu vitamin D3 dan vitamin C. Dok, katanya teman saya bilang di WA tuh, dok, itu perlu vitamin E, vitamin C, dan lain sebagainya. Itu beli aja 1 obat yang isinya udah lengkap, cukup, supaya nggak terlalu banyak obatnya. Jadi sudah ada vitamin C-nya, udah ada vitamin E, vitamin B kompleks, dan lain sebagainya. Cukup 1 saja sudah cukup. Tapi itu tidak ada vitamin D3. D3 itu sendiri kemasannya. Ya, itu yang untuk vitamin. Kemudian apa saja obat-obat yang perlu disiapkan? Itu tergantung keluhan kita. Kalau kita masih ada batuk dan batuknya kering, maka kita harus membeli obat yang ekspektoran atau yang untuk batuk kering. Namanya Ambroxol atau acetylcysteine. Nah, seperti itu. Atau kalau yang umum sekarang itu Fluimucil, dan seperti itu. Ya, nah itu diminum 3 kali 1 agar lendirnya tadi yang saya bilang lendirnya kental banget, nah itu bisa diencerkan kembali. Kemudian obat untuk menghentikan batuk, untuk sesaknya, untuk radang paru-parunya, itu kita memerlukan antibiotik yang cukup keras. Gak bisa, ada yang bilang, dok, aku nggak punya duit, dok, jadi aku cuma beli amoxicillin. Nggak bisa, Bapak Ibu. Itu tuh harus dengan radang paru yang begitu berat. Itu membutuhkan antibiotik yang cukup kuat. Bapak Ibu tidak perlu membeli yang paten, yang generik aja bisa sembuh. Saya selama 12 hari saya mengkonsumsi obat generik juga di rumah sakit, dan saya bisa sembuh. Jadi apa yang bisa kita nilai kalau sampai antibiotik kita itu kurang dosisnya atau salah obatnya? Kalau kita sudah timbul panas, Bapak Ibu. Jadi badan kita ini kalau udah keringat dingin, panas keluar, artinya apa? Perlu dikoreksi antibiotiknya ini bener nggak? Atau kurang dosisnya? Atau kurang kuat? Nah ini. Jadi timbul panas itu harus diatasi segera mungkin. Ya, ini ada pertanyaan, apakah bisa pakai nebul? Boleh pakai nebul. Kecuali ekspektoran, kasih nebulizer bagus, biasanya dikasih dengan bahan infus dan ditambah bisolvon, seperti itu, lendirnya langsung keluar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kecuali obat batuk, obat sesak, kemudian obat-obat yang lain yang berhubungan dengan pernapasan itu diberikan. Ya, nah bagaimana dengan gejala yang tahu-tahu muncul? Apa itu yang gejala yang tahu-tahu muncul? Diare, Bapak Ibu. Batuk sudah enak, nah sesak sudah enak, tahu-tahu, dok, aku kok diare, dok. Lagi pula yang keluar itu agak kehitaman atau coklat kehitaman. Gak apa-apa ya, dok? Jawabannya, Bapak Ibu, diare itu bukan semata-mata penyakit, dok. Karena apa? Virus yang mati itu meninggalkan cangkang atau bangkainya. Dia itu harus dibuang dari tubuh kita.
Bagaimana cara membuangnya? Itu ada berbagai cara. Salah satunya adalah dengan diare itu. Yang kedua dengan kita kencing-kencing. Pada waktu kita buang urin atau air seni, kita lihat warnanya apa. Dok, warnanya kayak teh. Artinya apa? You mesti banyak minum, banyak sekali minum yang cukup. Dan saya tanya, apakah pada waktu meriksa urin atau kencing ini, kita mengkonsumsi vitamin nggak? Kalau kita mengkonsumsi vitamin, dan apalagi vitamin C, dan B kompleks, dan lain sebagainya, pastilah urin kita warnanya kuning, apalagi kita minum vitamin. Jadi kalau kita mengkoreksi itu, jangan minum vitamin, supaya kita bisa lihat. Nah, jadi feses atau kotoran kita, yang warnanya hitam, yang warnanya coklat tua, dan sebagainya, nggak usah khawatir. Itu dikeluarkan melalui feses, bangkai dari virus itu. Dan yang paling penting lagi, apa terapinya? Aduh, jangan lagi dikasih lagi obat yang keras-keras, Bapak Ibu. Kita tuh membutuhkan obat herbal atau obat alam yang sangat luar biasa. Apa itu? Degan hijau, Bapak Ibu. Jadi degan hijau itu dicampur dengan madu. Syukur-syukur Bapak Ibu itu punya madu hutan atau madu hitam. Apa bedanya madu hitam dengan madu biasa? Madu hitam itu 4 kali lipat kekuatannya daripada madu coklat. Oleh sebab itu madu hitam untuk yang pasien-pasien yang membutuhkan imunitas yang tinggi itu sangat diperlukan. Tapi kalau nggak ada, cukuplah madu biasa bisa. Tetapi yang paling penting di sini adalah degan hijau. Ya, nah saya cari degan hijau di NTT ini nggak ada. Jadi yang ada itu akhirnya kelapa muda. Mereka ya nggak ngerti. Degan hijau itu apa ya, Dok ya? Saya sendiri ya bingung menerangkan degan hijau itu apa. Jadi akhirnya ya sudahlah, nggak ada degan hijau, degan ya sudah. Akhirnya dikasih madu dan diminum. Cukup banyak menolong. Dan kalaupun masih belum, artinya kalau diarenya di dalam waktu yang dekat itu sudah lebih dari 5 kali, artinya kita harus membutuhkan stop diare. Stop diare itu ada yang namanya diatap, dan terus stop, dan sebagainya. Tetapi sebelum dikasih itu, Bapak Ibu sekalian, ada satu obat kuno yang murah banget, yang bisa menggelontor yang namanya racun. Obat apa itu? Obat yang namanya norit. Jadi obat norit itu diminum 8 tablet sekali minum dalam sehari. Untuk apa? Mengeluarkan racun ini. Jadi biar kotoran-kotoran, bangkai, dan racun itu bisa keluar semua. Saya mengatakan ini karena saya sudah mempraktekkan itu. Kurang lebih sekitar 2-3 hari, maka diare itu akan. Jadi itu degan hijau, degan yang ada madunya itu termasuk detoksifikasi juga, mengeluarkan bangkai-bangkai virus. Bapak Ibu yang terkasih, ada hal-hal yang paling penting lagi yang harus disiapkan, yaitu Bapak Ibu harus bisa mengatasi yang namanya nafsu makan menurun. Itu penting. Mengapa nafsu makan menurun? Gejala yang khas pada COVID itu merusak saraf hidung, makanya kenapa kita disogrok di hidung. Sama, disogrok di mulut kalau kita swab. Betul? Nah, kalau kita disogrok di hidung, itu artinya permulaan virus kita masuknya melalui hidung. Di situ apa yang diserang? Saraf penghidu atau saraf penciuman. Kemudian di dalam mulut kita itu saraf apa? Pengecapan. Saya selama di rumah sakit, istri saya itu ngasih makanan yang kesukaan saya. Semuanya nggak bisa saya rasakan. Jadi dikasih soto, sotonya tuh rasanya asin sekali. Kemudian saya minum air aja, air itu saya rasanya pahit air. Yang bisa saya rasakan kelihatan modelnya sama rasanya itu cocok itu anggur. Yang lain nggak bisa. Apel juga rasanya asin, kemudian dikasih pir juga rasanya juga nggak ada rasanya, seperti itu. Saya malah berpikir bahwa satu kali saya pakai obat herbal yang namanya sambiloto. Sambiloto itu kan pahit sekali dan pahitnya itu melekat. Sambiloto itu bagus juga untuk pengobatan COVID ini. Saya minum Bapak Ibu 1 gelas. Apa yang saya rasakan? Justru yang pahit ini saya nggak merasakan pahitnya.
Saya merasa hambar, luar biasa ini. Padahal setahu saya Sambiloto itu adalah pahitnya itu minta ampun. Saya bisa nggak ngerasain apa-apa. Saya bingung, kayak minum air putih. Saya minum air putih rasanya pahit. Saya minum Sambiloto rasanya kayak air. Ini jadi bingung. Tapi setelah saya minum Sambiloto, badan saya keluar keringat dan badan saya hangat. Itu sangat bagus. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita akan pindah ke selanjutnya ya dokter, karena ya. waktu mungkin Bapak Ibu banyak ingin bertanya soal isoman dan sebagainya. Apakah kita bisa lanjutkan langsung ke acara sesi tanya jawab dokter? Mohon maaf. Silakan. Ya. Ya. Ini terima kasih untuk Dr. Michael untuk segala penjabaran dan juga pengalamannya. Nah, sekarang kami mempersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi yang khusus berkaitan dengan topik hari ini. Karena ini pasti banyak pertanyaannya. Silakan. Selamat siang, dokter. Ya, satu persatu Selamat ya. siang, dokter. Ya, Pak Joko mau silakan. Ini adalah yang pertama kali. Yang bertanya dulu, siapa dulu ini? Ya, Pak. Dari Ya, Tulungagung. Oh, Pak Joko. Betul, Bu. Salam, Ya, selamat sore, dokter. Bu. Silakan Pak Joko ya. Dok, saya Jok ya, menceritakan terlebih dahulu ya, Dok ya, awal dari Singkat aja, Pak. Pertanyaannya singkat supaya saya juga akan jawab. Iya, Dok ya. Pertanyaan Iya, Bapak Oke, Dok. Siap. Oke. Di hari pertama sampai hari ke-14, Dok ya, itu keringat dingin tuh kok selalu keluar terus ya, Dok? Iya. Itu saja. Dan apa yang harus saya lakukan setelah hari yang ke-15 dan seterusnya, Dok? Setelah habis 2 minggu itu aja. Makasih, Dok. Pak Joko sudah dinyatakan negatif? Atau masih positif sama seperti saya? Seperti itu, Pak? Sekarang sudah negatif, Dok. Baik. Itu PCR-nya sudah lebih dari 30, Pak ya? Iya. Baik. Pak Joko, jawabannya adalah cukup mudah, Pak. Bapak harus menghangatkan badan Bapak. Jadi, tadi saya mau masuk di dalam materi penjemuran. Jemur itu sangat penting sekali. Vitamin B3 itu bisa kita beli, tapi akan menjadi dirubah di dalam tubuh kita, itu membutuhkan sinar matahari. Jadi kalau vitamin D3 itu tidak diolah dengan sinar matahari, maka itu akan sia-sia dan dibuang melalui urin atau melalui pipis. Oleh sebab itu, pukul 9 sampai pukul 10 atau bisa lebih, Bapak Ibu bisa melakukan jemur minimal 15 menit, bagus 30 menit. 30 menit yang pertama atau 15 menit sampai 30 menit yang pertama itu dikasih di bagian sisi dada. 15 menit atau 30 menit yang kedua itu dikasih di sisi punggung. Di situ sangat penting sekali. Setelah itu kita akan banyak berkeringat. Setiap berkeringat selesai kita jeda dulu, kemudian baru kita mandi pakai air hangat. Tapi ada satu hal yang penting saya latih di sini adalah waktu jemur itu saatnya kita bisa latihan napas, Bapak Ibu. Latihan napas itu sederhana sekali. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Dan itu dilakukan 10 kali. Kemudian 1 kali tarik napas panjang, ditahan. Tahannya berapa? Sampai hitungan ke 10. Kemudian dibuang 1 kali, kita napas biasa. Napas biasa selama 1 menit, kemudian kita periode yang kedua seperti itu. Sampai kita selesai berjemur. Selesai berjemur, kita bisa mandi air hangat dan seluruh badan kita dikasih minyak kayu putih. Pak, ini menjawab pertanyaan Bapak Pak Joko ya. Setelah dikasih minyak kayu putih, Pak, apa tindakan yang berikutnya? Bapak dibuatkan yang namanya jahe merah dengan madu, Pak. Jadi madu itu 2 sendok dengan jahe merah. Itu dibuatkan setelah Bapak jemur minyak kayu putih kasih jahe merah. Badannya Bapak akan keluar dan rasanya hangat. Dan Bapak akan ulang lagi pada periode yang kedua itu jam 9 malam. Jadi jam 9 malam Bapak buat jahe merah dengan madu. Jadi badan Bapak ini rasanya hangat, Pak. Harus hangat. Tidak boleh yang namanya keringat dingin keluar, rasanya dingin, itu harus hangat. Karena dada kita itu bekas radang paru-paru. Seperti itu. Ya, Pak, gimana? Ya,
Pak, apakah boleh jahe merah itu dikasih gula putih itu, gula pasir? Boleh nggak, Pak? Dia bisa, tapi kalau saya sih menggunakan madu karena di dalam madu itu ada energi yang ada. Kemudian bisa meningkatkan imunitas. Kalau gula pasir kan COVID-nya tambah seneng, Pak. Oh, COVID begitu. itu paling seneng sama manis-manis, kan saya bilang. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak Joko. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Joko. Cepat pulih ya untuk Pak Joko. Untuk selanjutnya, Bu, bertanya Bu Indra. Boleh bertanya? Bu? Halo, kita ke Pak Halo. Suhanda dulu. Pak Suhanda, silakan Pak Suhanda. Pak Suhanda, silakan. Dok, terima kasih atas pemaparan sharingnya ya. Ini teman saya pernah ngalami, tapi udah sembuh. Dia 2 minggu lalu tuh udah sembuh. Ya, Pak. Halo, Pak Suhanda. Pak Suhanda, signalnya kali ya. Bisa dilanjutkan, Bapak. Pak Suhanda, silakan, Bapak. Ternyata dia cuma. Nah, pertanyaan saya tuh, Dok, kalau untuk di rumah cari tabung oksigen kan susah ya, Dok ya. Terus kita mesti beli alat buat pernafasannya, ya. Terus itu yang kedua, Dok, adik ipar saya tuh udah sembuh dari isoman ya, Dok. Tapi sekarang sering gatal-gatal di tenggorokannya, Dok. Iya. Ya. Dia bilang itu kata dokternya bisa 100 hari ya, Dok ya? Iya, betul. Bisa sampai lama. Ya. Namanya long COVID. Iya. Ya. Terus yang ketika waktu pakai alat itu tuh, Dok, untuk mengukur oksigen kan. Kayaknya Pak Suhanda. Iya, nggak bagus ya signalnya ya, trouble ya. Saya bisa menangkap apa yang ditanyakan Pak Suhanda. Yang pertama, karena kita terputus ya pertanyaannya. Ini jaringan saya kurang baik. Ya, betul Pak Suhanda. Jadi tadi itu Pak Suhanda menanyakan, ini kan mau cari oksigen kan susah, gitu. Nggak semua orang bisa dapat oksigen. Nah, apa solusinya, dokter? Solusinya, kalau kita sudah oximetri kita atau SpO2 kita itu dikurang dari 95, posisi tidur kita tidak bisa sama seperti posisi yang biasa. Posisi kita itu bantalnya itu di bawah, itu harus 3, jadi setengah duduk ini. Itu harus dilakukan itu sambil tidur. Jadi ada 3 bantal. Kalau kita oximetrinya udah 95, kita bisa agak rendah lagi. Jadi pakai 2 bantal itu bisa seperti ini. Tapi kalau dia kurang dari 95 bahkan 90, dia harus betul-betul agak 90 derajat seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan, Pak? Bapak harus tahu namanya posisi proning. Posisi proning yang paling bagus itu disuruh tengkurap. Padahal itu yang paling nggak disukai pasien, tengkurap. Saya sudah praktek semua, Pak. Saya tengkurap itu tambah susah, tapi saya begitu tengkurap selesai hanya kurang lebih 5 menit, itu sesak saya langsung ringan. Seperti itu. Ya, atau kita bisa tidur miring. Tidur miring itu bantalnya hanya mungkin dikasih 1 atau 2 cukup. Kemudian di sela-sela kaki kita ini dikasih bantal lagi atau guling seperti itu. Hanya tidur miring aja. Nah, seperti itu. Itu ada di beberapa petunjuk di Google atau itu solusinya, Pak. Tetapi yang paling banyak menolong itu adalah posisi dia tidur. Ya, banyak sekali orang-orang yang sesak tetapi ditaruh seperti tidur seperti biasa. Itu nggak bisa. Dia akan tambah lama, tambah turun lagi oksimetrinya. Yang kedua, Bapak tadi menanyakan apa, Bu Indra? Menanyakan, saya lupa. Tentang oksigen ya, udah. Oksigennya udah. Ada lagi yang Pak Suhanda tadi tanyakan. Silakan Pak Suhanda, bisa diulang, Pak Suhanda. Pak Suhanda. Kayaknya signalnya beliau nanti ya. Kalau muncul aja. Silakan ya. Yang lain, ini ada 2. Ibu Diasari, silakan Ibu Diasari. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Bu Indra. Maaf, saya nggak bisa buka video kalau dibuka signalnya ini bermasalah. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Begini, Dok. Saya, anak, dan suami kena COVID. Suami saat ini masih di rumah sakit, sudah 2 kali masuk rumah sakit.
pertanyaan saya dan anak kan sudah negatif nih dok. Kalau anak dan saya isoman di rumah. Cuma saat ini kita udah bebas COVID tuh dari tanggal 27 atau 29 saya lupa ya, udah negatif hasil PCR-nya. Tapi anak saya kalau malam nih dok, itu batuk-batuknya hebat dan sampai sesak gitu nafasnya ya. Terus seperti dokter tadi bilang diminumin Ambroxol dengan cetirizine. Nah, berjalannya waktu nggak ada perubahan. Terus diganti lagi dengan Vectrin atau Vestin ya saya lupa. Vectrin dok. Tapi tidak dikasih antibiotik dari dokter. Kami nggak berani kan dok kalau memang tidak ada instruksi untuk pakai antibiotik kan gitu. Karena sudah minum azitromisin selama dia COVID gitu. Nah, sampai sekarang itu masih selalu terjadi dok kalau malam, sementara anak saya sini sudah mulai bekerja kan ya, mulai kemarin. Jadi kalau pulang dari kerja tuh seperti orang yang udah kelelahan, maksudnya sampai nafasnya tuh agak susah gitu. Tapi memang dia nggak mau saya suruh pakai oksigen. Dia nggak mau, katanya nggak Bu, aku atur nafas aja. Tapi saya melihatnya kasihan gitu dok. Jadi apa yang harus saya lakukan? Apa anak saya harus minum apa gitu dok? Karena dari dokter ini nggak sama sekali dirujuk untuk ronsen gitu loh dok. Baik Bu, terima kasih pertanyaan Ibu, kami sudah catat poinnya. Yang pertama adalah apa yang harus saya lakukan? Ibu, sebenarnya pekerjaan itu belum waktunya. Jadi anak Ibu itu sebenarnya jangan bekerja dulu. Karena pemulihan itu harus terjadi dan cukup lama Bu, pemulihannya. Yang harus dilakukan pertama kali adalah pemeriksaan. Yang namanya periksa ronsen itu Ibu harus tahu. Kita harus melihat bagaimana kondisi paru-paru yang ada di dada, di paru-paru anak Ibu. Yang kedua, Ibu juga harus memeriksakan yang namanya D-dimer, CRP kuantitatif, kemudian interleukin 6. Itu penting sekali. Karena dari situ dokter itu bisa melakukan terapi lebih lanjut. Apakah masih ada sisa-sisa COVID yang ada di dalam tubuhnya. Dan ada yang namanya long COVID. Itu harus diterapi yang namanya radang tenggorokannya. Itu nggak bisa dibiarkan begitu. Mungkin kita tidak memakai azitromisin, Ibu. Tetapi kita bisa memakai golongan seperti cefixim, seperti itu, cefadroxil, seperti itu bisa. Tapi kalau dibiarkan seperti itu kasihan, karena gagal sekali. Tadi saya ingat pertanyaannya Pak Suhanda mengenai gatalnya tenggorokan. Itu pertanyaan keduanya Pak Suhanda. Gatal dok sampai 1 bulan. Terus diapakan? Itu adalah paling penting Pak. Karena apa? Orang-orang yang COVID itu dikasih yang namanya kortikosteroid. Metilprednisolon. Itu anti radang yang bisa menolong yang namanya tenggorokan dan paru-paru. Itu dikasih Pak. Yang tadi cetirizine itu anti alergi. Jadi kalau anti gatal juga bisa histamin. Itu supaya nggak gatal tenggorokan. Tetapi untuk ibu dia, anak ibu itu tidak bisa Bu disuruh kerja. Karena begitu selesai post-COVID, betul memang dinyatakan negatif oleh hospital atau rumah sakit. Dan kantor mengatakan, kamu sudah negatif ya harus kerja. Jangan dulu. Karena dia membutuhkan pemulihan itu minimal loh Bu, 2 minggu. Sehingga dia tidak ngoyo untuk itu. Pantas ibu melihat anak ibu itu pulang dengan pucat. Karena apa? Karena kebutuhan oksigennya dia nggak dapat. Dia harus istirahat dan dikasih nutrisi yang cukup bagus. Itu yang paling penting. Jadi kalau saya ya kasihan Bu kalau dengar begini. Dia memang dituntut untuk pekerjaannya, tapi harusnya dia istirahat. Dan kantor harus mengerti. Dikasih vitamin yang cukup, makanan yang nutrisi yang tinggi. Kemudian dijemur, itu penting nih jemur ini. Kemudian diberikan herbal untuk menghangatkan seperti Pak Tono tadi, seperti itu. Jadi Ibu, apa yang harus dilakukan? Harus Bu, difoto, kemudian diperiksakan D-dimer, interleukin 6, kemudian diperiksakan lagi CRP. Bagaimana imunitasnya? Bagaimana dia virusnya ini masih sudah tuntas atau masih ada seperti itu kan? Ada terdeteksi di dalam pemeriksaan. Begitu Ibu dia. Iya dok, karena gini dok kan waktu sakit kemarin post COVID itu saya udah periksakan dok.
Dan sempat bertanya juga sama dokter yang meriksa itu kan, dok apakah ini anak saya nggak di ronsen aja, sampai saya yang minta gitu kan, supaya anak saya ini di ronsen gitu. Tapi dokternya bilang nggak perlu karena anaknya ini sudah negatif dan sepanjang dia COVID itu memang saturasinya itu nggak pernah turun di bawah 90 gitu. Jadi menurut dokternya nggak perlu gitu kan di ronsen. Cuma saya melihat keadaan anak saya seperti ini, kalau pekerjaan susah juga ya dok, bagaimana ya, karena kalau bosnya bilang kan sudah tidak kerja dari di awal COVID itu tanggal 7 gitu ya dok. Jadi udah terlalu lama. Adakah jalan lain dok selain itu dok? Maksudnya tetap anak saya bekerja tapi metisoprinol saya masih punya dok, metisoprinol. Bagus itu antivirus. Jadi antivirus. apa yang saya mesti minum, metisoprinol dengan Vestin dan Cefixim. Cefixim saya juga ada dok. Apa dok yang mesti diminum anak saya ini? Saya nggak bakal bisa menentukan itu karena ya itu saya memerlukan yang namanya fotoronsen itu pertama kali. Sampai seberapa jauh penyebaran virusnya ini, kemudian dampak radangnya itu bisa kelihatan Bu dari situ. Itu yang harus Ibu lakukan adalah besok Bu, itu harus diperiksa anak Ibu itu ke ronsen Bu, supaya kita bisa melihat sampai di mana itu. Jadi itu. Nah, setelah itu baru kita memberikan antibiotik seperti Cefixim, seperti yang Ibu tadi punya itu bisa diberikan. Seperti Tapi itu. kalau saya nggak dapat surat rujukannya, saya ronsen bilangnya apa dok ke radiologi dok? Cukup radiologi untuk ronsen namanya toraks AP. Toraks AP cukup. Jadi dari toraks AP ini akan kelihatan nanti penyebarannya bagaimana, apakah gambarannya itu nanti ada semua. Kalau sampai anak Ibu sampai batuk-batuk berulang kali dalam waktu 5 menit atau 10 menit itu udah batuknya berulang kali, wow, itu harus dibenerin Bu. Ibu juga harus kontrol ke dokter spesialis paru. Bagaimana nih kelanjutannya? Tidak perlu dengan dokter yang sebelumnya. Kita harus punya second opinion. Kalau yang dokter sebelumnya bilang, oh nggak perlu ini, nggak perlu itu, kita cari second opinion ke dokter yang lain. Sehingga dokter yang lain juga mengatakan bahwa apakah ini bisa dilakukan ronsen dan pemeriksaan D-dimer dan lain sebagainya, itu penting. Ya, saya sangat menyarankan anak Ibu diperiksakan foto ronsen toraks AP namanya. Tapi kalau Ibu mau ya dibawa aja ke klinik atau poli. Itu aja Bu. Ya, terima kasih dok, terima kasih Bu Indra. Ya, mudah-mudahan bisa membantu cepat sembuh untuk putri Ibu. Untuk selanjutnya Ibu Susilowati, satu pertanyaan ya Ibu. Terima kasih, silakan. Ya, selamat sore Dokter Michael. Halo, selamat sore Ibu. Silakan. Ya, saya mau bertanya dokter. Ini saudara saya ketika awal COVID sudah diperiksakan D-dimer dan CRP-nya. Itu semua. CRP-nya negatif, D-dimernya itu 203 kalau tidak salah. Setelah 2 minggu isoman, ya itu dokternya bilang nggak perlu cek D-dimer lagi, tapi harus periksa CRP. Ketika kami periksakan CRP, semua lab di Surabaya ini nggak ada, katanya obatnya habis dokter. Jadi akhirnya hingga hari ini tidak tes CRP, wes dianggap sudah sembuh begitu. Nah, setelah sudah sembuh itu vitamin apa yang harus diminum? Apakah HID 5.000 tetap dilanjutkan 10.000 atau bagaimana? Ya, terima kasih dokter. Saya langsung ya Bu. Ya. Pertanyaan yang cukup baik Bu Susilowati. Saya yang paling penting adalah apa yang menjadi keluhan saat ini. Itu yang paling penting. Jadi keluhannya ini apa? Yang sekarang yang dirasakan apa? Karena sudah dinyatakan negatif dan seperti yang tadi Ibu Dia mengatakan, wah ini batuk terus menerus. Nah, kalau CRP Bu, Ibu bisa ada beberapa laboratorium ada Bu. CRP kuantitatif itu ada di PLK Jawa Timur dekat Karangmenjangan, ada di Paramita, di Prodia banyak sekali Bu, Paramita, Parahita ada semua. Kalau Ibu mahal itu Dok, ya pergi aja ke laboratorium Labkesda di Karangmenjangan, murah itu. Bisa. Jadi bisa Bu, nggak usah khawatir. Itu murah juga. Jadi ada pemerintah juga siapkan. Kalau Ibu bilang, ih antrinya banyak Dok, okelah kita ke laboratorium swasta. Nah sekarang keluhannya apa Bu? Supaya saya bisa memberikan solusi kepada Ibu. Keluhannya apa setelah?
Tidak suka makan, selera makan turun, kemudian beberapa kali batuk begitu. Batuknya jadi masih belum sempurna sembuhnya. Baik, Bu. Kalau gitu, selera makan ya. Selera makan tidak ada itu harus dievaluasi lagi. Apakah pengecapannya ini sudah normal atau tidak? Kalau pengecapannya sudah normal, maka yang terjadi adalah kita memberikan obat nafsu makan. Tapi kalau pengecapannya tidak normal, saya memberikan tips yang saya lakukan dan itu cukup sekali, cepat sekali, yaitu pakai yang namanya bawang laki. Tahu nggak bawang laki? Ya, nah, tahu, dokter. Ibu itu modalnya itu apa? Telur. Telur itu 2 butir pagi minum. Telur direbus itu loh. Ya. Mengkonsumsi telur, konsumsi yang namanya bawang putih. Bawang putih laki yang kecil. Mentah, dokter. Setelah kita kremus bawang putih itu, yang terjadi apa? Lidah kita ini rasanya panas semua sampai ujungnya. Ini ya saya bisa cerita karena saya mengalami sendiri gitu. Lidah kita itu rasanya panas, anget gitu. Dan tidak lama lagi setelah saya mengkonsumsi apa? Bakso, soto. Loh, kok bisa ya? Tapi habis itu hilang lagi. Tapi besok kita konsumsi lagi dan tidak lama pengecapan kita akan kembali. Tetapi kalau anosmia, kalau kita kehilangan penciuman kita, paling gampang apa? Kita ambil air mendidih, kita kasih minyak kayu putih, kita ambil anduk yang besar, kemudian kita tutupkan, kita tarik, buang. Kalau ada fix, kasih sedikit dan diaduk di situ, leher kita dikasih fix. Kemudian kita lakukan itu. Itu yang terjadi adalah kurang lebih seminggu lah. Maka penciuman kita akan kembali. Dan jangan lupa, ada lagi cara yang berikut, mencuci hidung kita. Hidung kita ini penuh dengan virus, Bu. Mulai awal ini. Jadi kita harus mencuci. Bagaimana mencucinya? Itu ada di apotek. Tanya aja. Ada seperti kayak botol gitu, dikasih seperti air, ada bubuknya seperti kayak garam, air garamnya gitu, terus ditekan, maka keluar di lubang yang satunya. Dan itu saya lakukan cepat sekali. Maka saya bisa mencium dan bisa merasakan sesuatu. Kalau dia sudah bisa merasakan sesuatu, ibu nggak usah nawarin makanan dia yang minta. Semua makanan kesukaan dia pasti minta. Aku minta nasi goreng, aku minta capcay, aku minta ini. Pokoknya dia pasti ngomong semua. Karena apa? Dia sudah bisa merasakan enaknya makan. Seperti itu. Kalau dia batuk, seperti yang tips yang tadi, dia harus diobati, Bu, batuknya. Jangan dibiarkan. Ada supaya mengeluarkan dahaknya, menghentikan batuknya, kemudian diberikan antibiotik. Demikian, Bu. Oke. Itu dokter, vitamin D-nya bagaimana, dokter, dilanjut? Oh, vitamin D, iya betul. Vitamin D itu pada waktu kena COVID itu memang dibutuhkan 10.000. Iya. Nggak bisa 1.000, nggak bisa. Tetapi begitu dia sembuh, sebenarnya sama seperti kebutuhan lansia dulu. Kebutuhan lansia itu cuma butuh 1.000. Makanya yang dijual banyak di apotek itu yang 1.000 IU. Nah, ya itu yang dibutuhkan 1 kali 1 supaya kita tulangnya juga bagus semua seperti itu, Bu. Nah, tapi kalau kita masih sakit gini, gejalanya masih kelihatan, udahlah kita bisa pakai 5.000, 1 kali 1, 5.000 udah cukup. Sebenarnya jawaban yang benar loh ya. Kalau menurut kedokteran cuma 1.000 aja sudah cukup. Kalau kita dinyatakan normal, termasuk ibu-ibu lansia itu 1.000 harusnya. Ya, baik Bu Susilowati, terima kasih. Kiranya jawaban dari dokter bisa terjawab ya. Untuk selanjutnya mungkin saya alihkan ke Radio Foster, Ibu Ika. Mungkin dari pendengar Radio Foster ini banyak pertanyaan ya dokter. Ya, silakan Ibu Ika. Terima kasih Bu Indra waktunya. Saya juga seru dengerin nih dokter. Terima kasih ya dok. Kita banyak pengetahuan, dokter sudah menyempatkan sore hari ini buat kita ya. Ini ada beberapa pertanyaan sih, tapi saya ambil yang mungkin lebih penting ya ini. Beliau ini Bapak Budi pasca sembuh dari COVID, kemudian dia menanyakan, saya pasca sembuh dari COVID hasil PCR negatif dok, tapi kenapa kok saya masih merasakan sesak napas dan batuk? Terus saya harus diberi obat apa dok? Kedua, dia tanya 2 ini sekalian jawab ya dok, mohon. Cara membersihkan, waduh, ini dokter, cara membersihkan rumah setelah digunakan untuk para isoman ini bagaimana? Begitu dokter.
Ya. Bagus sekali nih pertanyaannya. Penting buat semua didengarkan. Kalau yang batuk, ya Pak, Ibu, kalau orang habis COVID itu namanya yang berikutnya itu namanya detoksifikasi. Jadi setelah kita negatif, jangan senang-senang dulu. Kita harus menghadapi yang namanya detoksifikasi. Detoksifikasi itu untuk apa? Untuk membuang tadi loh, banyaknya obat-obat kimia yang kita minum itu harus dibuang, dinetralisir. Dengan apa? Jangan lagi dengan obat kimia, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus menggunakan obat herbal untuk mengeluarkan itu. Apa itu obat herbalnya? Seperti kelor, daun kelor itu bisa mendetoksifikasi. Kemudian apa namanya? Sari daun apa namanya murikata ya, sari daun sirsak. Itu juga bisa menggelontor dan itu keluarnya melalui urin dan melalui buang air besar. Keluar nanti itu mohon maaf fesesnya itu bisa hitam keluar, nggak apa-apa sampai fesesnya menjadi normal. Itu artinya apa? Semua racun, bangkai dan apapun yang ada di dalam badan kita itu bisa keluar. Setelah itu bisa ringan. Kelornya itu ya? Iya, itu kalau daun kelor kan aduh murah sekali dan banyak sekali yang ada di sekitar kita. Bisa juga kita mengkonsumsi itu dimakan atau dibuat sayur dan sebagainya, tapi itu penting sekali. Itu untuk detox kita. Nah, kemudian yang berikut itu bagaimana caranya setelah dipakai isoman. Nah, ini penting ya. Jadi yang paling penting Ibu itu harus buka semua jendela dan pintu, Bu. Dibuka terutama pada waktu matahari itu masuk ke rumah kita, itu dibuka semua. Itu pertama ya. Yang kedua, virus itu bukan naik ke atas, tapi dia turun ke bawah. Jangan lupa. Jadi virus-virus itu enggak berterbangan. Kalau pada waktu kita batuk ya, memang ada sebagian berterbangan. Waktu yang dulu bilang katanya merokok pun asapnya bisa bawa kemana-mana. Itu juga perlu dikaji lagi. Tapi yang benar, kita itu paling banyak virus itu di lantai. Jadi yang paling penting harus pakai yang namanya antiseptik di lantai, itu dibersihkan, dipel semua. Itu ya. Kemudian yang berikut baru yang namanya di asap, yang pakai desinfektan asap itu. Atau kalau nggak punya, beli aja di supermarket ada yang namanya semprotan itu loh. Aerosol itu ya? Itu disemprotkan. Tapi sekali lagi yang paling penting itu lantai loh, Bu. Lantai dulu ya. Jadi batuk itu dia bukan nempel di dinding-dinding, enggak. Di bawah ini yang paling banyak dan itu virusnya luar biasa. Jadi itu harus dibersihkan dulu. Iya, dibersihkan dulu. Baik, apalagi Bu? Ya. Nah, itu ya Bapak Budi ya yang saat ini mendengarkan, biarlah ini bisa jadi jawaban dari Pak Dokter. Dan ini berikutnya dari Ibu Magdalena, bolehkah memakai AC Dok di kamar saat isolasi mandiri? Ataukah mungkin karena kebiasaannya beliau memakai AC, jadi kalau udah pakai AC nggak bisa tidur mungkin Dok ya? Baik. Iya, ini ortunya itu isoman 21 hari, namun di tes PCR masih positif. Apakah harus isoman lagi? Terus berapa hari? Kapan pasien COVID ini bisa dinyatakan bebas dari isoman? Begitu dokter. Ya, jadi pertanyaan yang pertama itu apa yang tadi ya? AC dokter. Bolehkah pakai AC yang isoman? Oh, pakai AC boleh. Saya di rumah sakit nggak ada AC-nya. Kalau nggak ada AC-nya saya gelisah. Jadi yang paling penting itu adalah siapa yang ada di dalam satu ruangan dengan penderita ini. Kalau yang penderita ini satu dengan istrinya, mungkin istrinya nggak tega, tuh bapak ini kan sudah sepuh. Nanti siapa yang melayani bapak ini? Nah, kemudian istrinya yang nggak COVID ikut di situ pakai AC ya sudah pasti nanti pasti positif. Jadi boleh, jawabannya boleh asal sendiri. Ya, itu boleh jawabannya. Kemudian AC pengaturannya jangan terlalu dingin. Kalau biasanya dia aturnya 16, kalau ini kalau bisa AC-nya dibikin 23, 22. Dok, keringetan loh, Dok. Loh, ya lumayan daripada nggak diboleh pakai AC. 22, 23 itu sudah lumayan sejuk kok. Ya, kecuali kalau AC-nya nggak tahu diisi freon ya buyar, Bu. Jadi ya istilahnya gerah juga gitu. Terus yang kedua
apa Bu? Yang satunya tadi? Yang isoman. Oh iya ya. Sehari Isoman ya. Sebenarnya kita itu kalau kena COVID kita membutuhkan 14 hari istirahat. COVID itu membutuhkan imunitas kita itu terbentuk untuk mengusir dirinya, mengusir virus. Jadi yang menyembuhkan COVID itu sebenarnya bukan obat, tetapi dirinya sendiri. Coba ingat, kalau kita sakit flu, apa yang kita lakukan? Kita makan makanan yang panas, kuah, sehingga badan kita keluar keringat. Betul? Kita makan buah-buahan, kita makan jus, kita makan apa? Sehingga kita ini kuat. Kenapa pada waktu kita sakit flu kok kita nggak bingung seperti COVID? Karena COVID itu banyak yang meninggal, sedangkan flu itu biasa-biasa aja. Sebenarnya namanya virus, tetap virus. Jadi yang penting adalah nutrisi kita itu harus cukup. Kita harus mengusir ini dengan kekuatan badan kita. Kita tuh butuh 14 hari untuk melewati ini. Nah, ini terjadi 21 hari menurut Ibu. Itu bagaimana? Ini termasuk yang namanya long COVID. Long COVID itu bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Terus bagaimana dok? Kapan sampai saya ini bisa bebas isoman? Yang penting adalah berapa nilai PCR Ibu. Kalau penderita mempunyai PCR lebih dari 30, sama seperti saya sudah dibebaskan dari rumah sakit. Artinya 30-40 itu dinyatakan kita non-infeksius atau penularannya sudah tidak bisa tidak menular. Oleh sebab itu saya dibolehkan untuk pulang. Tetapi kalau saya sarankan sebaiknya jangan seperti yang tadi, begitu pulang dari rumah sakit langsung disuruh kerja. Ya kasihan, batuknya juga belum berkurang, kemudian orang di kantor juga takut loh. Bagaimana orang barusan bebas dari rumah sakit, kemudian dia di kantor batuk dalam 5 menit aja batuknya udah terus-terusan. Itu teman-temannya nggak nyaman. Kemudian kalau saya jadi HRD saya kasih 2 minggu lah istirahat lagi, kemudian diobati secara benar. Dan tadi pertanyaannya sampai kapan? Sampai city value-nya di atas 30. Yang kedua, sampai gejalanya pun mereda. Mereda dalam arti apa? Sesaknya itu sudah berkurang, batuknya juga sudah baik. Bagaimana dok saya bisa mendapatkan kondisi itu? Itu butuh yang namanya dokter pendamping. Dokter pendamping itu bisa dokter spesialis paru, bisa dokter telemedicine, atau dokter yang memang sudah diberikan pendidikan seperti kami dapat pelatihan khusus untuk mendampingi pasien-pasien COVID. Seperti itu. Jadi segala sesuatu yang dikonsumsi harus hangat. Jangan sekali-sekali mengkonsumsi dingin ya. Jadi hangat. Yang tadi saya bilang minuman hangat herbal adalah seperti jahe, serai dan lain sebagainya. Itu bagus sekali. Herbalnya kita itu cukup banyak. Ya, itu Ibu Indra. Oke, terima kasih Ibu Farida. Mudah-mudahan pendengar Radio Foster sudah cukup puas ya dengan penjelasan Dr. Michael. Lalu ini silakan Ibu Farida. Satu pertanyaan Ibu, silakan. 2, tapi pendek ya nanti jawabannya Ya. boleh ya Bu Indra. Ya. Selamat sore Bu Indra. Selamat sore Dr. Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam Dok. Saya lansia Dok. Tapi Ya. hari ini bersyukur sehat. Yang ingin saya tanyakan begini Dok, saya baru saja membaca gitu, kalau sekarang itu isolasi mandiri itu harus terpusat gitu Dok. Jadi nantinya kita tidak punya pilihan katakanlah ya Dok, harus terpusat di rumah sakit atau ditentukan oleh vaskes yang menentukan gitu. Itu yang pertama Dok. Yang kedua, setelah vaksin Sinovac yang kedua itu kira-kira kita bisa bertahan berapa lama itu Dok, kekebalan tubuh kita. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ini juga ditanyakan banyak orang. Yang penting pertama kali itu apakah kita ini isolasi itu sekarang dipusatkan di satu tempat. Justru pemerintah ini minta agar kita ini begitu tahu SpO2-nya itu tidak terlalu berat. Itu bisa dianjurkan untuk menghubungi telemedicine. Seperti kayak saya ini kan banyak ya, dokter-dokternya itu banyak. Jadi saya ini juga ngobatin dari Medan ada, NTT ada gitu loh Bu. Jadi saya ini memberikan bimbingan. Saya ini terdeteksi atau saya ini akan isolasi mandiri. Tapi aku ini nggak ngerti apa yang harus aku perbuat. Ya kita dihubungi, yang namanya telemedicine itu dihubungi. Atau Ibu juga di kota Ibu kan ada yang namanya home care atau telemedicine dari
rumah sakit atau dari puskesmas itu juga ada. Dan itu kita bisa tanya, Dok, apa yang harus saya lakukan ya? Saya jawab seperti yang tadi. Mulai awal saya noto pertama kali, dan itu penting sekali. Dan itu tidak harus Bu, Ibu terpusat di rumah sakit. Bahkan di rumah sakit, Ibu ke UGD dipulangin pasti Bu. Ibu dikasih oksimetrinya 97, 98, Ibu dipulangin. Dikasih tahu Bu, kasihan Bu yang oksimetrinya di bawah 90, banyak sekali yang megap-megap itu Pak. Jadi Ibu itu memang dilatih, makanya di Menteri Kesehatan sekarang kan mengatakan bahwa aku siapkan dokter-dokter telemedicine di beberapa provinsi ini untuk bisa membantu masyarakat Indonesia ya seperti ini. Yang kedua, Ibu tadi tanya apa lali aku. Apa Bu? Sudah divaksin Dok, yang kedua kalinya itu kira-kira vaksin. Ya, bagus. Apakah bisa bertahan berapa lama, maaf? Ya. Nah, bertahan. Jadi saya ini seperti saya sudah mendapatkan 2 vaksin Sinovac. Ya, ada bedanya antara Sinovac dan Astra. Pertama, saya melihat orang-orang itu rebutan cari yang Sinovac. Karena apa? Loh kok enak ya Sinovac pulang, nggak ada apa-apa tuh, nggak ada efek samping. Udah kalau gitu pakai Sinovac aja. Tetangga saya loh dikasih Astra, panas Dok, 2 hari 3 hari. Wes aku tak cari Sinovac aja. Salah, justru AstraZeneca itu yang jarang sekali yang dapat yang namanya varian Delta ini. Jarang sekali. Yang ada itu Sinovac. Nah, Sinovac itu mempunyai daya imunitas yang paling rendah. Jadi istilahnya Ibu udah divaksin tapi harus jaga jarak, dan harus, bukan berarti kalau AstraZeneca nggak usah jaga jarak ya, tapi dia tingkat kekebalannya lebih tinggi. Pertanyaannya, saya sudah dapat 2 kali Sinovac, kapan kira-kira masa pertahanannya? Masa pertahanannya tidak lebih dari 6 bulan. 8 bulan itu Ibu perlu diperiksakan daya imunitas Ibu. Itu bisa di laboratorium. Jadi Ibu periksa darah, imunitas saya tinggal berapa? Bapak Ibu jangan kaget loh, saya ini termasuk pemecah rekor. Waktu saya pemeriksaan imunitas saya kan dapat Sinovac. Kemudian setelah itu saya kritis di rumah sakit. Begitu saya periksa yang namanya kekebalan, orang itu dapat kekebalan 5.000 itu udah cukup kebal kok. Apalagi 10.000. Saya itu dapat kekebalan itu 63.000. Jadi ternyata Tuhan itu memberikan cobaan, tapi di balik itu Dia itu memberikan perlindungan yang luar biasa. Karena apa? Saya ini senangannya belusuan Bu. Jadi saya ke NTT ini, saya nanti sebentar lagi mau ke Kabupaten Malaka, ke 27 desa terpencil ya. Apa ya di sana zona merah ini ya, kanan kiri muka belakang ini kan kita nggak tahu. Saya sudah mendapatkan varian D, tapi mungkin ada varian baru yang bisa menyerang saya kembali. Dan saya nggak tahu. Tetap walaupun saya mempunyai kekebalan 63.000, dahsyat ini Bu, 63.000, 5.000. Ibu kalau diperiksa paling sekitar 1.000, 2.000 itu mungkin bisa seperti itulah kira-kira rata-rata. Tapi merasa bahwa dirinya kuat, maka aku nggak usah pakai masker, aku nggak usah pakai hand sanitizer. Salah. Jadi pertanyaan Ibu saya jawab 6 bulan Bu. Setelah Ibu mendapatkan vaksin yang terakhir, bulan ke-8 setelah 6 bulan Ibu bisa memeriksakan berapa imunitas yang saya lakukan. Oleh sebab itu para dokter sekitar bulan-bulan ini sudah mendapatkan vaksin yang ketiga. Karena saya tuh dapat vaksin kurang lebih sekitar bulan Januari. Jadi kalau 6 bulan kan ya benar. Bulan Agustus, September kan saya dapat lagi. Nah itu lihat dokter-dokter kalau dapat vaksin yang ketiga, Ibu dari hari yang terakhir, vaksin yang kedua itu ditarik 6 bulan sampai 8 bulan itu vaksin yang ketiga. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Dok. Terima kasih banyak Dok. Ya, sudah cukup jelas ya Bu Farida. Lalu untuk yang vaksin yang ketiga itu bagusnya yang sama atau yang berbeda jenis? Baik. Ada yang mengatakan bahwa vaksin yang ketiga itu dikasih Moderna ya. Saya dengar, tapi saya sendiri juga ya namanya patuh. Kita kan sendiri anggota dari Kemenkes. Jadi kalau Kemenkes kasih Moderna ya udah wis masukin Moderna. Tapi kalau mau dimasukkan vaksin yang sama tidak apa Bu. Jadi tetap misalnya Ibu udah dapat Sinovac, vaksin yang ketiga mau Sinovac lagi it's okay.
nggak apa-apa. Ataukah vaksin yang ketiga ibu mau perlu Astra supaya kekebalannya tambah lebih tinggi, itu keputusan ibu. Karena apa? Kalau Astra itu sama seperti anak-anak kecil yang dikasih ini loh, apa namanya, campak. Dikasih campak itu kan panas badannya, betul nggak? Atau BCG itu habis disuntik itu kan panas badannya, loh anak saya kok panas, biasa. Dikasih obat panas itu aja besok udah kegiatan sehari-hari. Gitu. Jadi justru kalau ada respon dari tubuh, imunitas kita itu tambah lebih besar lagi. Tapi kan namanya masyarakat kita, wih panas ya, sampai dia seperti itu, opname sampai 3 hari 4 hari, jadi takut masyarakat ini. Gitu. Jadi sekali lagi pertanyaan Bu Indra, tidak apa-apa Bu, mau pilih Sinovac juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya sih ikut aja program pemerintah, pasti pemerintah kita itu udah memberikan yang terbaik lah buat kita. Nggak mungkin kita dikasih yang salah, gitu ya. Mungkin Sinovacnya udah habis, adanya AstraZeneca, ya udah AstraZeneca. Yang penting aku punya kekebalan. Seperti orang nggak punya helm dikasih helm. Helmnya yang satu udah kekecilan, tambah lebih besar lagi. Dikasih yang lebih besar, yang penting ada helmnya. Sama kan? Seperti itu. Jadi jangan khawatir, pemerintah kita pasti akan melindungi masyarakat. Ya, Dr. Michael, terima kasih. Silakan untuk selanjutnya, Bapak Mulyantono. Kita ada 2 pertanyaan lagi ya, Dokter. Bapak Yasin sama Pak Mulyantono. Silakan, Pak Mulyantono. Dibuka dulu audionya, Bapak. Pak Mulyantono, ya silakan Bapak. Matikan video tidak apa-apa Bu ya. Lagi silakan. Yang saya tanyakan begini, Dok. Saya banyak kesaksian di grup bahwa ketika ada orang kena COVID, dia hanya diuap dengan air panas atau ditambah dengan air sabun, ada juga yang minyak kayu putih. Itu katanya langsung bisa sembuh. Nah, menurut dokter gimana pandangannya? Terima kasih. Ya, ini bagus sekali Pak. Jadi ada 2, kalau kita tuh nggak punya minyak kayu putih, ya dikasih dikasih sabun. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana saraf penghidup kita yang ada di dalam itu bisa menimbulkan respon. Jadi gini, di dalam organ hidung kita itu ada 2 kanan kiri itu seperti benjolan kecil itu. Kalau kita mencium bau busuk, dia benjolannya itu akan membesar gitu. Ya, mengapa orang-orang tukang sampah itu dia biasa-biasa aja, dia ada di tempat sampah dan dia melakukan pekerjaan sehari-hari, nggak seperti kita, aduh bau seperti itu kan? Enggak, itu tukang sampah bisa melakukan itu di tempat pekerjaannya karena ada satu alat itu di hidung kita. Tuhan itu memberikan alat itu untuk melindungi kita. Salah satunya yang tidak bekerja justru alat itu, Pak. Jadi alat ini harus dilakukan rangsangan. Rangsangannya bisa kopi, bisa pakai minyak kayu putih sama fig atau sabun yang nyegerak itu, Pak. Istilahnya nyegerak itu bahasa Jawanya itu yang tajam ya, Bu ya. Tajam baunya. Tajam baunya gitu. Lah, kalau yang tajam aja nggak bisa bau, waduh. Besok latihan lagi. Tapi saya rasa nggak lama kok. Kurang lebih sekitar 3 hari, 4 hari udah bisa kok cium itu. Bisa. Jadi sekali lagi jangan khawatir. Untuk yang mempunyai gangguan anosmia itu bisa melakukan latihan untuk menghidup atau mencium bau-bauan itu. Bisa kopi, bisa dibedakan ini mana nih teh, mana nih kopi, mana itu minyak kayu putih, mana sabun dan lain sebagainya. Itu harus dilakukan berapa kali? 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Tapi kalau cuma sekali toh nggak mempan Pak, namanya latihan. Jadi 3 kali pagi. Ini saya lakukan sendiri Pak. Saya kepingin cepat sembuh sehingga saya lakukan itu. 3 kali ya saya lakukan 3 kali. Ya, dengan air yang mendidih. Baik, silakan Pak Yasin. Ya, Pak Yasin, silakan. Ya, terima kasih, Dok. Orang tua saya barusan keluar dari rumah sakit ya, karena COVID. Jadi ada disuruh periksa dedimernya, Dok. Nah, ini hasilnya. Wah, bagus sekali. Ya. Dedimernya itu normalnya itu 500, Pak. Nah, ini tidak boleh lebih dari 500. 778, Dok.
Ya, kalau 778 ini sebaiknya Bapak bisa diberikan obat yang namanya Xarelto 10 mg. Xarelto pakai X Pak ya. Xarelto 10 mg diminum 1 kali 1. Kemudian setelah habis 10 Xarelto, Bapak bisa melihat angkanya bisa normal kembali. Ya. Jadi kecuali itu, saya menganjurkan orang tua Bapak itu harus mengkonsumsi air hangat. Minimal 5 kali air, bukan air hangat kok ya. Air panas, maaf ya. Kalau air hangat kan air yang setengah itu ya. Ini air panas, Pak. Air panas ditiup terus diseduh sedikit-sedikit. Nah, itu tuh pengaruh banget, Pak. Tapi kalau misalnya suka sama pakai jahe merah dan lain sebagainya, itu jauh lebih hangat, Pak. Ini ya. Foto parunya, Dok. Ya, ini foto paru. Ini foto paru itu bekas peradangannya kelihatan sekali. Jadi yang bagus itu warnanya hitam semua, Pak. Ini kan warnanya agak kabur ya. Ya. Pada waktu kita diopnam itu mungkin putih-putihnya itu jauh lebih banyak daripada ini. Ini masih ada sisanya loh Pak, radangnya. Itu ada di bagian bawah kanan kiri. Jadi dextra sinistra itu masih ada peradangan yang harus dituntaskan. Ya inilah pertanyaan yang dari tadi Bu Dia apa semua itu tadi, yang anaknya itu masih buah atau batuk, itu karena apa? Peradangannya ini masih ada. Gitu loh. Panasnya sudah enggak, tapi sisa-sisanya ini yang harus dituntaskan. Ini membutuhkan dokter spesialis paru. Kemudian kalau tadi sampai ke tenggorokannya buat terus sekali, itu harus ke dokter spesialis THT, minimal dokter umum. Bawa foto ini, dia bisa baca. Ini kurang sedikit Pak Imbak. Ini belum tuntas, kurang sedikit, dan ini masih ada lendirnya juga loh Pak. Iya. Jadi, nah ini keluhannya begini Dok. Iya kalau jalan atau apa begitu cepat capek, terus untuk tidur juga susah. Sebentar begitu 1 jam sudah bangun kayak gelisah begitu Dok. Ya betul, karena ini perlu penghangatan. Tadi saya sudah bilang, jangan sampai ada 1 hari yang bolong untuk menjemur. Karena jemur itu sama seperti kita di fisioterapi Pak. Kita dikasih 1 sinar, itu kena di dada kita. Kalau Bapak melakukan penjemuran itu 15-30 menit sisi dada, 15-30 menit sisi punggung, maka yang terjadi enteng Pak. Jadi lendirnya itu pun itu akan berpengaruh. Sekali lagi foto tadi, itu masih ada lendirnya, masih ada sisa radangnya. Jadi jangan dibiarkan Pak. Ini membutuhkan antibiotik, membutuhkan pengencer lendir seperti fluimusil, seperti asetil sistein, itu sama, isinya sama. Ataukah ambroxol, dan itu harus dituntaskan Pak. Belum tuntas tadi itu. Pulang rumah sakit bukan berarti lulus. Saya loh sampai sekarang tadi ngomong aja udah 5 kali batuk saya. Karena saya masih barusan negatif, saya baru 2 hari yang lalu negatif saya. Jadi untuk saya pemeriksaan dedimernya itu ke lab selang berapa waktu lamanya Dok? Baik, tadi kan saya mengatakan Bapak membutuhkan Xarelto 10 mg itu selama 10 hari, jadi 10 tablet. Setelah itu Bapak lihat aja dedimernya. Normal Bapak. Kecuali itu banyak minum ya, jangan lupa. Ya, kalau memang masih 500 mau diturunkan 300 ya kasihlah ditambahin 5 tablet lagi. Kalau saya udah 400 itu udah normal Pak, enggak usah khawatir. Iya. Oke, cukup jelas ya Pak Yasin. Ya, ini ada 1 orang isoman yang mungkin kita bisa bantu. Ini beliau sudah sakit untuk COVID, udah kurang lebih 3 minggu. Saat ini D-dimernya 1574. Wow. PCR masih positif, CT 32. Obat yang diminum aspirin 80 mg. Gejala yang saat ini dialami beliau, sakit kepala, jari tangan kaku-kaku, kalau selesai makan terasa sakit kepala bertambah. Ya. Kalau saya mencari sesuatu nggak bisa cepat, seperti jantung berdebar-debar, gugup. Beliau berumur 59 tahun. Kira-kira dengan kasus seperti ini apa yang harus dilakukan, dokter? Iya, ini sih saya juga sharing. Bapak merasakan itu, saya juga merasakan Pak. Tangan saya itu gemeter Pak. Saya pikir cuma ibu saya yang tangannya tremor. Waktu itu saya pegang sendok aja, sendoknya jatuh Pak. Saya sendiri tremor. Saya juga merasakan jantung saya berdebar sama seperti Bapak. Apa yang harus dilakukan? Pertama, Bapak harus ngobatin yang namanya dedimer.
Kalau dedimer masih 1000 lebih, Bapak akan mengalami sakit kepala yang luar biasa dan tidak kurang susah. Nggak bisa tidur, sakit semua, kepalanya sakit, dan itu harus diturunkan, Pak. Kalau Bapak ini perlu kurang lebih Xarelto sekitar 20 hari, baru bisa turun, kemudian kita check up kembali. Itu penting, Pak, pemeriksaan dedimer dan diobati untuk kekentalan darahnya. Kemudian yang kedua, Bapak harus dilindungi sama vitamin neurotropik. Neurotropik itu vitamin B1 dosis tinggi. Ya mohon maaf, saya nggak jualan, tapi kita kayak Neurobio, Neurosante yang mempunyai vitamin B1 yang tinggi itu Bapak perlu tuh. Terus untuk herbal, saya ini belajar herbal ya untuk penelitian S3 saya. Jadi saya ini kebanyakan ngomong herbal dari tadi. Itu perlu beras merah, Pak. Beras yang putih itu gantiin beras merah. Maka kayak gringgingan dan lain sebagainya itu bagus. Itu mengandung yang nama cyanocobalamin yang dibutuhkan untuk menghilangkan yang namanya gringgingan. Jadi berasnya itu ganti beras merah. Gak enak, Dok. Justru itu daripada kita habis banyak obatnya. Ya, itu. Kemudian yang paling penting di sini adalah Bapak sudah dinyatakan bebas COVID karena apa? Sebenarnya kalau CT value masih 32, Bapak masih positif, Pak. Bapak dinyatakan negatif kalau angkanya di atas 37 sampai 40. Bahkan di beberapa laboratorium itu ada yang sampai 44. Jadi kalau Bapak mengatakan 30 berapa tadi itu Bu ya? 32. Ya belum. Saya loh 35,5. Saya masih positif. Masih positif 2 minggu, 1 bulan itu masih positif. Karena 35,5 itu saya. Jadi saya ini nggak nyeritain teori, saya mengalami sendiri, Pak. Apa yang Bapak alami sama seperti yang saya alami. Jadi kayak jantung berdebar, kepala sakit, badan sakit semua. Itu satu aja, Pak. Bapak harus menurunkan dedimer Bapak. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa untuk yang post COVID itu harus memeriksakan SGOT, SGPT. Apa itu SGOT, SGPT? Itu adalah pemeriksaan lever. Kenapa kok ada pemeriksaan lever? Nggak ingat ya. Selama kita COVID, obat yang kita minum itu nggak ada 2 macam, 3 macam, semuanya di atas 5 macam. Bahkan kalau orang-orang usia lanjut itu mengkonsumsi lebih daripada 10 macam. Karena apa? Ada darah tinggi, kolesterol dan lain sebagainya. Jadi kita ini harus mendetoksifikasi semua ini. Kemudian yang berikut adalah bagaimana secepat mungkin bangkai atau batang dari virus ini dikeluarkan dari badan kita. Karena apa? Mungkin virusnya sudah mati, tetapi banyak bangkai virusnya yang masih ada menggumpal di pembuluh darah kita. Penggumpalan itu yang membuat dedimer kita meningkat. Jadi penggumpalan itu, hati-hati ya Pak ya. Ini saya sendiri sedih karena saudara ipar saya juga sampai meninggal. Jadi kakak dari istri saya meninggal itu karena dedimernya itu 31.000, yang tadi kan 1.000 berapa? Ini 31.000, dinyatakan bebas COVID 2 kali pemeriksaan. COVID-nya sudah nggak ada. Jadi yang membuat kematian itu bukan COVID, tetapi penggumpalan darah. Penggumpalan darah itu oleh apa? Oleh bangkai dari virus bisa, oleh lendir-lendir yang efek penggumpalan yang didapatkan dari virus itu bisa. Dan penyebab kematian itu justru dari efek dari virus ini. Penggumpalan itu bisa menyumbat jantung yang namanya jantung koroner, bisa menyumbat di dalam otak kita yang namanya stroke, dan itu bisa membuat, justru itulah yang membuat kita meninggal. Bukan dari COVID-nya, tetapi dari penggumpalan darah itu. Jadi kalau dilihat semuanya bagus, kecuali dedimernya tinggi. Oleh sebab itu, segeralah diobati dedimer 1.000 sekian tadi menjadi 500 kurang. Itu segera mungkin, Pak. Kalau enggak, itu akan menjadi dampak yang buruk buat Bapak. Kalau itu sudah akan normal, kaget kepala, sakit badannya, semua badan kalau dibuat jalan, dibuat gerak, sakit semua itu hilang semua, Pak. Karena apa? Kita udah enak, pembuluh darah kita udah clean, udah bersih, dan lain sebagainya. Ibu Indrawati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kapan-kapan lagi saya bisa diundang dengan penyakit. Terima kasih banyak Ibu kesempatan. Kepada Foster FM, terima kasih.
banyak sekali yang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat bagus tadi. Dan semua partisipan yang 68 partisipan, semoga kita semua bisa dilindungi oleh Tuhan. Segala virus, penyakit virus ini bukan apa-apa. Buat Tuhan, itu hal ini sangat kecil sekali. Tapi percayalah, kalau kita mendapatkan cobaan dengan virus ini, yang sholat justru harus sholat 5 waktu dan jangan bolong. Yang harusnya kita doa syafaat, mau doa saat teduh dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Bertambah dan bertambah lagi. Karena saat ini kita diuji. Apakah iman kita itu kuat? Ataukah iman kita lebih kecil daripada virus COVID ini? Oleh sebab itu, ayolah kita bersama-sama. Karena kalau kita bisa mendengarkan siaran ini, artinya kita ini orang yang dipilih Tuhan untuk sehat. Dan kita harus selalu bersyukur. Kalau Ibu Farida, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kalau yang bilang puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Itu harus dilakukan saat kita melihat sinar matahari itu masuk dari jendela kita. Setiap pagi kita harus berterima kasih. Karena dengan cara bersyukur, maka kita semua terhindar dari sakit penyakit. Terima kasih Bu Indra, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak Dr. Michael. Aduh, sampai semua kepingin bertanya, cuman waktu ya dokter.